Bab 1604. Semuanya sudah berakhir. Tiba-tiba, firasat yang sangat buruk muncul di hati Francis. Dia menatap Matthew dan Trevor dengan linglung, lalu menatap Sean dengan heran. Matanya menjadi sangat kusam. Dia membuka mulutnya dengan susah payah. Bahkan dia sendiri merasa suaranya terlalu lemah. Tuan Crawford, Tuan Day, kalian sungguh-sungguh? Tentu saja kami akan memberi putrimu hadiah. Matthew tersenyum penuh arti. Trevor pun mengangguk, lalu bertepuk tangan. Pengawal, kemarilah, berikan hadiah untuk Winnie. Segera, 2 kotak setinggi 3 meter dan lebih dari 10 meter dibawa masuk. Matthew Crawford dari keluarga Crawford mempersembahkan 10.000 setelan gaun tidur kepada Winnie. Trevor Day dari keluarga Day memberi Winnie West 100.000 kotak kondom berukuran besar. Mendengar ini, Francis dan Winnie langsung tercengang. Apa mereka tidak bisa mengerti maksud dari setelan gaun tidur dan kondom ini? Mendengar ini, Francis dan Winnie langsung tercengang. Apa mereka tidak bisa mengerti maksud dari setelan gaun tidur dan kondom ini? Orang-orang yang hadir pun heboh. Maksud dari Matthew dan Trevor sangat jelas. Tubuh Francis mulai bergetar hebat. Dia memandang Matthew dan Trevor di depannya dengan gemetar, lalu bertanya dengan kaku. Tuan Crawford, Tuan Day, kalian bercanda, kan? Matthew mendengus dengan nada dingin. Francis, siapa yang bercanda denganmu? Setelah jeda, Matthew melanjutkan. Kamu pikir aku tidak tahu tentang putrimu? Sika. Apa dia juga layak menggoda dan menghina dokter lain? Karena dia sangat suka bermain dengan pria, aku memberinya banyak setelan dan membiarkan dia bermain sesuka hatinya. Benar. Trevor juga mengangguk. Karena dia sangat suka bermain, aku secara khusus menyiapkan kejutan untuknya. Hadiahku membantumu agar kamu tidak melahirkan anak. Karena kamu bahkan tidak akan tahu bajingan mana ayah dari anak itu. Kalau kamu tidak melakukannya dengan benar, kamu akan melahirkan anak yang cacat. Kata-kata Matthew dan Trevor membuat Francis gemetar. Pada saat ini, Francis merasa dunia berputar dan dia akan jatuh. Awalnya, tujuannya mengundang Matthew dan Trevor sepenuhnya untuk menjilat kedua orang ini, sehingga di masa depan mungkin dia bisa menuai keuntungan besar untuk dirinya sendiri. Rencana ini luar biasa. Entah kenapa hal seperti ini terjadi. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak melakukan penyelidikan dengan baik sebelumnya dan membuat marah Matthew dan Trevor. Pada saat ini, semua tamu yang hadir memahami apa yang sedang terjadi. Aku benar-benar tidak menyangka Tuan Lane memiliki koneksi yang kuat. Tidak, aku tidak menyangka Tuan Crawford dan Tuan Day datang sendiri ke sini untuk membantu Tuan Lane. Melihat situasi sebelumnya, jelas bahwa Tuan Lane dan keluarga West berseteru. Kali ini, keluarga West akan mengalami kesulitan. Pada saat ini, Sean juga menatap Matthew dan Trevor. Tuan Crawford, Tuan Day, saya kebetulan memiliki 2 hadiah yang belum terkirim di sini. Dan saya hanya memberikannya kepada kalian berdua. Theo berjalan menuju Matthew dan Trevor dengan ginseng dan perlengkapan teh dari tanah liat ungu yang sudah disiapkan. Kalau ginseng berusia 300 tahun ini dipotong-potong dan diramu dengan bahan-bahan lainnya, rasanya enak dan merupakan tonik yang hebat. Adapun perlengkapan teh di nasi donjon ini, kalau Anda membuat teh yang dihasilkan akan sangat unik. Itu tergantung pada apa yang disukai tuan-tuan sekalian. Setelah mendengar ini, mata Matthew dan Trevor berbinar dengan cahaya keemasan. Matthew langsung mengambil perlengkapan teh dari tanah liat ungu itu. Oh, ini harta karun. Aku suka minum teh. Kalau begitu aku akan mengambil ginseng ini. Semuanya sama bagiku. Kata Trevor dan mengambil ginseng yang berumur seabad itu. Senyum puas tampak di wajah mereka berdua. Penonton lagi-lagi heboh. Ternyata perlengkapan teh dari tanah liat ungu dan ginseng berusia seabad itu asli. Bukan palsu seperti kata pria bermata sipit itu. Astaga! Seberapa kaya Tuan Lane ini? Pantas saja Tuan Crawford dan Tuan Day sangat melindunginya. Ternyata Tuan Lane memiliki banyak latar belakang.
Kata-kata semua orang bagai jarum tajam yang menusuk hati Francis. Saat ini, dia hanya merasa malu. Dia mengalihkan semua amarahnya kepada Winnie. Di depan orang-orang yang hadir, dia berjalan ke arah Winnie dan menampar Winnie dengan keras. Plak! Tanda tamparan merah segera muncul di wajah Winnie. Winnie menatap kosong ke arah Francis di depannya. Tidak bisa mempercayai matanya. Dengan mata merah, Winnie berteriak sedih. Ayah! Ayah memukulku. Kamu melakukan hal yang memalukan. Francis berteriak dengan marah, diikuti dengan tamparan sembrono. Terdengar suara tamparan terus-menerus dan pipi Winnie sangat bengkak. Ayah mengizinkanmu mencari pria. Ayah mengizinkanmu. Kalau bukan karena kamu, seorang gadis tak tahu malu, yang dengan bodohnya memprovokasi tuan lain, apa ayah akan mengalami hal seperti ini? Apa yang kamu ingin ayah lakukan? Bagaimana kamu ingin ayah mengakhiri hari ini? Makin Francis bicara, makin dia marah. Francis! Di bawah tatapan dingin Matthew, Francis duduk lemas di lantai, seperti kesemak layu. Francis tidak berani mengangkat kepalanya dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Tuan Crawford, saya... Tidak perlu banyak bicara di sini. Kamu bisa mengurus dirimu sendiri hari ini. Kamu bisa membersihkan diri sesukamu. Hanya ada satu hal yang ingin ku beritahukan kepadamu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memutuskan semua urusan dengan keluarga West. Trevor juga mengikuti. Aku juga. Bagaimana mungkin Francis tidak mengerti apa yang dia maksud? Keluarga Crawford dan keluarga Day ingin memusuhinya. Dia sudah tamak. Baiklah, tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini. Sean melirik Francis dengan tatapan menghina. Selamat tinggal. Melihat Sean pergi, Matthew dan Trevor juga mengikuti satu demi satu. Melihat ketiga orang penting itu pergi, para tamu di aula juga saling memandang dengan cemas. Tuan West, selamat tinggal. Salah satu dari mereka berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi dengan tergesa-gesa. Dengan orang pertama yang menyatakan posisinya, makin banyak orang berdiri. Semua orang mengucapkan selamat tinggal kepada Francis. Dalam waktu singkat, hanya tersisa beberapa orang yang tersebar di aula. Mereka adalah orang-orang yang telah ditampar sebelumnya. Anak-anak mereka memiliki hubungan dekat dengan Winnie. Mengandalkan hubungan ini, mereka menjadi sangat terlibat dengan Francis. Orang-orang ini juga ingin pergi, tetapi tidak memiliki cara. Mereka dan Francis seperti belalang di perahu yang sama, dalam dilema dan kesulitan. Saat ini, Winnie jatuh ke lantai dan menangis dengan keras. Di sisi lain, Francis, yang ingin terus memukuli Winnie, memiliki mata yang kusam dan gerakan yang lemah. Dia tampak 20 tahun lebih tua dalam sekejap dan penampilannya sangat suram. Dia seperti terpidana mati yang menunggu untuk dieksekusi. Sudah berakhir! Semua sudah berakhir! Kenapa aku melahirkan putri yang tidak berbakti sepertimu? Francis berteriak dalam kesedihan dan kemarahan, bergema tanpa henti di seluruh aula. Sangat disayangkan, situasi hari ini tidak dapat dibalik. Bab 1605. Kunjungan rumah. Beberapa hari kemudian, begitu Sean mengintegrasikan sumber daya dan koneksi di bawah tangan Delano, seseorang datang mengunjunginya lagi. Orang yang datang adalah raksasa lain di pemantau pasar, Caesar Taket. Caesar dan orang-orang yang dibawanya sudah dibawa ke ruang tamu perusahaan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Sean dan Theo membuka pintu ruang tamu. Caesar berdiri dan mengulurkan tangannya kepada Theo. Melihat penampilan tampan dan penampilan luar biasa teman ini, saya pikir Anda pasti Tuan Lane. Theo agak mengernyit, mundur selangkah dan berkata, Anda salah, ini Tuan Lane. Caesar melirik Sean, tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah Sean. Selama periode ini, jejak kelicikan yang tidak dapat dideteksi melintas di matanya. Rubah tua ini jelas ingin mempermalukan Sean dengan sengaja. Oleh karena itu, dia sengaja mengenali orang yang salah. Tuan Taket, jangan malu-malu. Pasti ada sesuatu yang terjadi kali ini. Sean menyapa.
Duduklah. Mari kita bicara dengan tenang. Sebenarnya bukan apa-apa. Caesar tersenyum. Saya baru saja mendengar bahwa perusahaan Delano telah berpindah tangan dan orang baru yang mengambil alih itu bernama Tuan Lane. Saya hanya ingin datang dan melihat Tuan Lane ini. Seperti yang Anda lihat, saya orang biasa. Caesar tidak bisa menahan senyumnya, lalu berkata, Tuan Lane memang agak biasa. Sepertinya Anda lebih cocok menjadi sekretaris laki-laki daripada menjadi bos. Tapi, saya hanya berbicara tentang temperamen, tolong jangan dipikirkan. Setelah berbicara, dia mengambil kopi di atas meja kopi dan meminumnya tanpa ragu. Ketika Theo duduk, dia berkata dengan pelan. Sebenarnya, temperamen Tuan Taket agak mirip dengan bocah kura-kura kuno. Mendengar ini, Caesar nyaris menyemburkan kopinya. Kemarahan di matanya juga ditahan dengan sangat baik olehnya. Saya datang ke sini kali ini terutama untuk melihat sikap Tuan Lane. Omong-omong, saya mengundang Tuan Lane untuk makan dan mengamati strategi dan wawasan mendalam Tuan Lane dalam memantau pasar. Baik. Sean tersenyum ringan. Saya punya waktu hari ini. Baik. Caesar menepuk meja. Kalau begitu sudah beres. Saya akan segera mengatur hotel dan kita akan berangkat nanti. Sean mengangguk perlahan. Dia ingin melihat trik seperti apa yang akan dilakukan Caesar, yang tiba-tiba berkunjung ini. Trik apa yang bisa dia buat dalam pertemuan ini? Setelah beberapa saat, Sean, Theo, dan Caesar berangkat bersama-sama. Bahkan ketika mereka tiba di meja, Caesar tidak pernah lupa mengubah taktiknya untuk mengincar Sean. Sejujurnya, mobil Tuan Lane benar-benar tidak bagus. Bagaimana? Meski Hammer juga punya pola, tampilannya kasar dan sama sekali tidak anggun. Mengemudi dengan mobil seperti itu, orang akan sering berpikir bahwa Tuan Lane hanyalah bos kecil yang kaya. Mereka tidak terlalu memperhatikan Tuan Lane. Mobil saya, Tesla F12, elegan dan menarik perhatian. Selama saya mengendarainya, identitas saya terungkap sepenuhnya. Setelah mengatakan ini, Caesar tidak lupa untuk menguji Sean. Tuan Lane, Anda baru saja mengakuisisi perusahaan Delano. Apa Anda agak kosong secara finansial? Alih-alih menjawab secara langsung, Sean balik bertanya. Bagaimana menurut Anda? Oh, obrolan saat makan malam adalah obrolan ringan. Saya bertanya terlalu banyak, jadi saya tidak akan menjawabnya. Caesar tidak menjawab, tetapi dia sudah memutuskan di dalam hatinya bahwa memang begitulah keadaannya. Dia memanggil pelayan. Kemarilah, kami ingin memesan. Caesar memesan beberapa hidangan kelas atas. Truffle, kaviar, foie gras, ikan buntal, dan banyak lagi. Namun, yang paling populer adalah sashimi, seperti sashimi landak laut, sashimi udang pini, dan lain-lain, yang semuanya memesona. Setelah duduk, Caesar memasang serbetnya dan mulai makan. Kenapa Tuan Lane tidak makan? Apa Anda tidak menyukainya? Saya akan memberi Anda menunya. Pesan saja sesuka Anda. Jangan malu-malu. Lagi pula, saya yang mentraktir. Sean bertanya apakah ada telur orak-arik dengan tomat dan daging ayam suir dengan paprika hijau. Tetapi dia tidak menyangka kedua hidangan itu ada di sini. Namun, di mata Caesar, apa yang dipesan Sean hanyalah makanan yang akan dimakan oleh anjing lokal dan orang miskin. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, orang-orang yang mengikutinya tidak bisa menahan tawa. Apa yang kalian tertawakan? Dia dengan sengaja meninggikan suaranya. Apa batuk saya sangat lucu? Kalau saya tidak tahu, saya akan mengira kalian mengolok-olok Tuan Lane. Tawa ini dengan cerdik disembunyikan oleh Caesar sehingga dikira batuk. Saat dia berbicara, dia melirik Sean lagi dengan senyum di wajahnya. Tuan Lane, anak buah saya memang bodoh. Tolong jangan tersinggung. Omong-omong, apa ada anggur yang Anda sukai Tuan Lane? Saya merekomendasikan Josham di sini. Oh, Sean menyipitkan matanya. Dia belum pernah mendengar nama anggur ini. Lagi pula, bagaimana bisa anggur asing yang aneh itu dibandingkan dengan beberapa minuman keras yang diseru secara pribadi di Draconia? Rasanya menyegarkan. Anda tidak akan mengetahuinya hanya dengan melihatnya. Josham ini adalah anggur yang terkenal. Anggurnya harum dan memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya. Untuk 1 atau 2 gelas,
Harganya kurang lebih 20 juta. Sepertinya Tuan Lane belum pernah meminumnya. Kemarilah. Bawakan saya 50 botol Josham. Tuan Lane, Anda santai saja saat saya mentraktir. Jangan takut menghabiskan terlalu banyak. Saya masih punya banyak uang. Meskipun dia berkata begitu, mata beberapa orang yang menemani Caesar sudah mengungkapkan ejekan terhadap Sean. Di mata mereka, Sean, yang tidak tahu bagaimana menghargai Josham, benar-benar orang udik. Sean menyesap anggurnya, dengan sengaja mengungkapkan ketakutannya. Anggur ini enak, lembut dan halus, dengan semburat di tenggorokan. Setelah saya menenggaknya, aromanya masih tertinggal di mulut saya. Mendengar ini, Caesar mencoba sebisanya untuk menahan tawanya. Agar tidak mempermalukan, dia menoleh dan pura-pura batuk beberapa kali. Orang-orang yang menemaninya tidak berani meniru sikap Caesar, jadi mereka hanya bisa menahan tawa. Namun, mata mereka sudah penuh dengan cemoohan terhadap Sean. Sean sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Dia memberi isyarat kepada Theo. Theo, yang mengerti, diam-diam membalas pandangannya, lalu membuka sebotol anggur, dan menenggaknya dalam sekali teguk. Lalu, dia melompat secara berlebihan. Tuan Lane, anggur ini benar-benar enak. Saya belum pernah minum anggur sebagus ini. Begitu dia mengatakan ini, Caesar dan orang-orangnya tidak bisa menahan tawa. Maaf, saya benar-benar minta maaf. Caesar menyeka air matanya karena tawa dengan sapu tangan dan pura-pura menjelaskan. Tuan Lane, reaksi yang ditunjukkan oleh anak buah Anda terlalu berlebihan. Tapi, anggur ini memang enak. Orang dengan emosi yang kaya dan keterampilan ekspresif mungkin memang seperti ini. Saya harap Tuan Lane tidak keberatan dengan perilaku kami. Tidak apa-apa. Sean tersenyum dan berkata kepada Theo dengan sengaja. Tahan diri sedikit. Anggurnya enak, tapi tidak perlu terlalu berlebihan. Tuan Taket sedang mentraktir kita hari ini. Karena dia sudah berbicara, kamu bisa minum apapun yang kamu mau. Bab 1606, berapa lama kamu bisa menahannya? Theo mengangguk dan segera mulai tampil. Anggur itu sama sekali tidak cukup untuknya. Dia minum seperti meminum air, botol demi botol. Dia hampir menghabiskan puluhan botol anggur di atas meja sekaligus. Caesar dan rombongannya tercengang. Luar biasa. Theo bersendawa. Sean bertanya, apa kamu sudah cukup minum? Theo berpura-pura malu. Tidak apa-apa, sepertinya sedikit lagi saja. Tidak apa-apa, Tuan Taket berkata bahwa dia yang mentraktir hari ini. Jadi tidak perlu malu-malu. Sean melambai ke pelayan. Bawakan beberapa botol anggur yang sama. Kali ini, Sean juga ikut minum. Puluhan botol anggur itu dengan cepat terkuras. Sean meminta puluhan botol kepada pelayan. Hal yang sama terjadi dengan puluhan botol yang baru tiba. Kemudian, Sean memanggil pelayan itu lagi. Sebelumnya, Caesar dan rombongannya ingin mentertawakan Sean dan Theo. Sean tidak keberatan. Seperti kerbau, Theo menenggak anggur seperti meminum air. Lebih dari 100 botol telah dihabiskan. Harganya lebih dari 30 miliar. Melihat Sean dan Theo makin banyak minum, ekspresi Caesar dan rombongannya menjadi makin jelek. Ini sama saja dengan melihat uangmu menguap dengan cepat. Akhirnya, satu orang tidak tahan lagi, dan berencana untuk berbicara dengan Sean dan Theo. Namun, setelah Caesar memelototinya dengan kejam, dia akhirnya tidak berani berbicara. Caesar tertawa kaku. Tuan Lane, kapasitas minum Anda sangat bagus, dan anak buah Anda juga memiliki kapasitas yang sangat besar. Sean tertawa. Apa Tuan Taket mengira kami minum terlalu banyak? Tidak apa-apa. Caesar buru-buru membelah. Anda bisa minum apapun yang Anda mau. Itulah yang dia katakan. Tetapi Caesar merasa hatinya sudah berdarah. Pelayan, 100 botol lagi. Mendengar ini, Caesar merasa pusing. Bahkan pelayan yang datang mau tak mau mengagumi. Kedua pria itu benar-benar luar biasa. Mereka sangat kuat minum. Kemudian, wajah pelayan itu tampak agak malu. Tuan-tuan, saya benar-benar minta maaf. Hotel kami tidak memiliki banyak persediaan lagi. Hanya tersisa 78 botol. Kalau tidak cukup, apa Anda ingin mengganti anggur lain?
Kami punya cukup banyak rekomendasi di sini. Sudahlah, kata Sean. Bawakan semuanya. Bagus. Setelah makan malam, botol-botol anggur berserakan di lantai. Ekspresi Caesar agak jelek. Tidak apa-apa jika kamu menghabiskannya sendiri. Namun, Caesar hanya ingin mengorek latar belakang Sean melalui perjamuan ini dan menyindir Sean. Tanpa diduga, tidak ada informasi yang didapatnya dan dia bahkan tidak membuat beberapa komentar sarkastik. Sepanjang waktu dihabiskan untuk membiarkan Sean dan Theo minum. Dia bahkan tidak ingin pulang sekarang. Namun, dia tidak bisa menghindarinya. Dia harus membayar perbuatannya sendiri. Pelayan, tolong tagihannya. Baik, Tuan. Pelayan itu memegang kalkulator dan memencetnya. Tuan, kami telah menghitung total tagihan Anda. Anda menghabiskan total 74 miliar. Apa katamu? Sebelum Caesar bisa berbicara, orang-orang yang menemaninya tidak bisa menahan diri dan berteriak. Caesar sendiri menggigil. Makanan yang dia pesan tidak lebih dari 20 miliar. Sisa 54 miliar itu semuanya diminum oleh Sean dan Theo. Dengan kaku, dia mengeluarkan kartunya. Butuh setidaknya 3 bulan untuk mendapatkan kembali uangnya. Apa yang kalian katakan? Memalukan bagiku. Seolah-olah aku orang miskin. Caesar berkata demikian, tetapi hatinya berdarah. Bahkan gerakannya untuk menyerahkan kartu ke pelayan pun cukup lambat. Saat ini, kartu lain telah diberikan ke pelayan. Ambil kartu saya dan selesaikan tagihannya. Setelah berkata kepada pelayan, Sean menoleh untuk melihat Caesar dan tersenyum kepadanya. Tuan Taket, saya rasa hari ini kami tidak perlu ditraktir. Saya akan membayar tagihan hari ini. Dengan bunyi ting, kartu itu telah digesek. Suara itu membuat Caesar tertegun, pikirannya menjadi kosong. Tuan Taket, ingatlah untuk memesan semampu Anda di masa depan. Selain itu, tidak baik makan terlalu banyak sashimi. Mudah mendapatkan cacing di perut Anda. Anda harus lebih memperhatikan kesehatan Anda. Theo, ayo pergi. Baik. Theo yang merespon segera mengikuti di belakang Sean. Dengan begitu, tidak ada tanda-tanda mabuk sama sekali. Begitu Sean pergi, Caesar benar-benar kehilangan wajahnya. Awalnya, dia ingin mengolok-olok Sean hari ini. Tetapi sekarang malah Sean yang mengolok-oloknya. Pada saat ini, Caesar merasa malu seperti yang ingin dia lakukan kepada Sean, juga sama marahnya. Bos, kami. Diam. Aku tidak mau mendengarkan omong kosongmu. Caesar mendengus dengan nada dingin. Dia mengepalkan tinjunya diam-diam. Tuan lain terkutuk ini sengaja membuatku malu. Seolah-olah aku tidak punya uang dan dia punya terlalu banyak uang. Ini benar-benar membuatku sangat marah. Pada saat ini, seorang pria yang pandai mengamati kata-kata dan ekspresi berbicara dengan hati-hati kepada Caesar. Bos, bukankah menurut Anda ini terobosan? Apa yang aku katakan tadi? Apa kamu tuli? Caesar berteriak kepada pria itu. Pria itu mau tak mau gemetar hebat. Hei, bos. Dia tersenyum kaku. Bukankah tuan lain ini suka pamer? Masalahnya, ini sudah diuji sebelumnya. Dia baru saja mengakuisisi perusahaan Delano dan dia tidak punya banyak uang untuk dibelanjakan. Tapi, bagaimana sekarang? Lihatlah. Dia berpura-pura kaya. Dia menggertakkan gigi dan membayar tagihannya. Pikirkan saja. Kenapa dia pergi dari sini begitu cepat? Ini karena dia merasa sangat tertekan dan tidak ingin kita melihat ekspresinya. Oh! Caesar tiba-tiba menunjukkan ekspresi mengerti. Senyumnya bahkan menjadi sangat menyeramkan. Apa yang kamu katakan itu benar-benar masuk akal. Hehe. Bos, bukannya Anda tidak mengenal orang-orang seperti ini? Meskipun mereka tangguh, mereka pasti akan sangat menderita. Kebetulan saya punya. Kebetulan. Caesar tertawa. Aku juga. Keduanya berbagi ide bersama dan mencapai kesepakatan. Tawa Caesar dan yang lainnya bergema di ruang pribadi itu. Baiklah, mari kita lakukan sesuai dengan ide ini. Tuan Lane, bukankah kamu suka berpura-pura? Aku akan membiarkanmu mati dengan berpura-pura. Di sisi Sean. Karena keduanya baru saja minum, Sean mencari sopir untuk mengemudi dan duduk di kursi belakang bersama Theo.
Tio, bagaimana perasaanmu tentang anggur itu? Hah, lemah. Sama seperti orang yang menyeduhnya. Saya tidak merasakan apa-apa setelah minum terlalu banyak. Mengenai rasanya, saya pikir arak tua yang saya beli dengan murah rasanya lebih baik dari itu. Saya rasa itu pembelian yang tidak bijak. Tio mengangkat alisnya ke arah Sean. Tuan Lane, bagaimana menurut Anda? Sama. Barang sampah.